يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Pertanyaan pertama, Ustadz, apakah semakin beriman dan semakin berilmu, maka ujiannya juga semakin besar dan semakin berat? Antum maunya apa sih? Jadi lebih baik jangan semakin beriman dan semakin berilmu gitu, biar ujiannya nggak semakin besar gitu maksudnya. Maunya apa sih? Ayo cabutkan. Ujian untuk anak kelas 6 SD apakah sama dengan ujian untuk anak kelas 3 SMA? Jawab. Sama nggak? Mana yang lebih berat? Mau SD terus apa mau SMA? Ayo berpikir cerdas. Jangan, Ustadz saya maunya kuliah tapi pertanyaannya SD. Itu di mana ada universitas kayak gitu sekolahnya gitu loh. Semakin tinggi Anda, ujiannya semakin berat. So pasti tanda Anda telah tinggi, ujiannya juga berat. Kalau Allah berikan Anda ujian-ujian ringan, Allah tahu kamu TK. Apa rela hidup beriman TK terus? Nggak naik-naik kelas? Sulit belajarnya Ustadz, karena saya nuntut ilmunya S3-nya di Amerika. Karena kamu mau hebat itulah kamu ingin menempuh sulitnya itu. Misalnya ilmu tentang apa? Dunia ya di Amerika. Tentu lebih hebat rasanya. Sulit Ustadz nimba ilmu syariat di Universitas Madinah. Ya justru karena sulitnya itulah Anda harus berjuang untuk menang, berjuang untuk bisa jawab ujian, supaya Anda juga berkelas gitu loh. Kadang-kadang orang, saya nggak mau Ustadz berat-berat ujian, ya sudah begini-begini aja deh. Konyol itu namanya. Kenapa para nabi dan para rasul menjadi orang-orang mulia? Karena Allah uji dengan ujian-ujian berat. Maka Anda harus siapkan diri. Kalau ingin menjadi orang yang besar, ujian besar harus Anda siapkan diri untuk suatu saat Allah akan berikan, pasti. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, apakah boleh begadang menghafal Al-Quran? Yang larang siapa? Yang larang begadang menghafal Quran siapa sih? Yang dilarang begadang itu nonton bola, itu bolehlah dilarang-larang. Malam ini final Barcelona berhadapan dengan apa yang besar? Yang besar apa sekarang? Nggak tahu. Hah? Oh, Barcelona lawan PSPS. Lalu begadang. Ya wajar lah, dilarang, ada dai yang larang. Nggak boleh begadang, nggak boleh. Ya wajar lah, nggak manfaat. Nggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya coba? Antum yang nonton live sepak bola luar negeri, manfaatnya apa? Apa manfaatnya? Coba. Saya ingin satu manfaat kalau antum bisa datangkan. Menjaga keamanan. Keamanan opo? Beda antum main bola.
Antum main bola ada sehatnya, olahraga, betul tidak? Ada manfaatnya. Walaupun jangan nendang kaki kawan juga sih. Tapi ada manfaatnya, badan Anda bergerak, insya Allah sehat. Namun nonton nggak ada manfaatnya. Apalagi harus begadang itu. Tapi begadang hafal Quran nggak ada masalah. Cuman begadang hafal Quran, jangan tiap malam. Rusak juga kesehatan kita. Yang benar itu isi waktu sesuai dengan kebutuhan badan di waktu itu. Itu yang benar. Yaitu malam waktunya istirahat. Maka gunakan untuk istirahat. Kapan mulainya? Kalau bisa sih di Jakarta ini antum tidurnya 8:30. Kalau jam 8 gimana Ustadz? Mantap. Kan Isya 7.25 nih. Ya kan? Isya 7.25 toh? 7.25 pulang dari masjid sudah 7.45. 7.50. Udah, masuk toilet, masuk kamar mandi, bersih-bersih. Udah. Jam 8 bismillah, tidur sudah. Hebat. Itu yang paling hebat. Nah, kita tolak ulur lah setengah jam gitu ya. Tolak ulur setengah jam gitu. Ya udah 8.30. Udah 8.30 tidur. Masuk kamar, matikan seluruh lampu, gelapkan suasana, tidur. Kalau antum tidur 8.30, insya Allah jam 3 bangun. Karena tubuh udah merasa cukup. Nah, waktu bangun itu gunakan hafal Quran. Itu waktu yang paling bagus, tubuh udah istirahat. Gunakan hafal Quran. Oh, lancar itu Pak, lancar. Kalau antum pintar. Tapi waktu itu waktu penuh yang badan udah istirahat, ini pikiran gampang itu, gampang meresapnya gitu. Ini enggak, waktu istirahat digunakan untuk ngapal. Begadang sampai jam 1 ngapal Quran gitu misalnya. Sampai jam 1 ngapal Quran. Itu otak udah capek dari pagi, dari subuh. Enggak terlarang juga, tapi tak pandai mengisi waktu dalam kebutuhan tubuh. Yang benar itu gunakan istirahat dulu. Nanti diundur waktu menghafalnya ke jam 2 malam. Kalau jam 8 tidur, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Wah, udah 6 jam tidur, udah cukup itu. Udah bangun, ngapal Quran, sholat tahajud. Sambil sholat baca hafalan Al-Quran. Habis subuh ulang lagi. Lanjut lagi sampai jam 8 pagi. Nah, itu baru pas daripada begadang. Namun tak terlarang juga, tapi jangan sering-sering karena begadang itu merusak kesehatan. Wallahu a'lam. Ustadz, waktu saya sering terpakai untuk antar jemput anak sekolah. Apakah ini termasuk ibadah? Kayak nyesal jadi ayah antum ini. Kayak nyesal jadi ayah gitu. Harus antar jemput anak terus. Tugas sebagai seorang ayah, kalau antum melakukan niatnya mencari ridho Allah, pahala. Tapi jangan sekedar saya harus ngantar anak, tugas rutin. Apa tugas rutinnya? Jadi sopir anak, jadi sopir istri. Itu pahala ndak, dosa ndak? Tapi antum niatkan tugas seorang ayah untuk ngantar anaknya, semoga amalan saya ini membuat anak saya bisa menghafal Al-Quran, bisa, karena kita pilihkan juga sekolah untuk anak kita kan, pasti nggak sembarang sekolah kita masukkan anak kita niatkan itu sembari di jalan antum zikir. Jadi ibadah di atas ibadah, apalagi di jalan itu antum bisa nasihati anak. Anakku Aziza, ada apa Bi? Kamu seorang gadis. Dalam agama Islam itu, seorang gadis itu semakin jauh dari laki-laki semakin afdol. Maka sekali-kali Abi nasihati kamu, jangan sekali-kali mencoba mendekat ke kaum laki-laki.
Wanita itu semakin tak tersentuh semakin baik. Oleh karena itu bidadari surga disebut oleh Allah dengan pujian apa? Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Tak seorang pun manusia pernah menyentuh bidadari itu, dan tidak juga seorang jin yang pernah menyentuh bidadari itu. Benar-benar bersih dari sentuhan. Tidak ada stempel-stempel tangan jari-jari manusia, nggak ada di tubuhnya. Kalau wanita sekarang, Pak, kalau adalah alat deteksi stempel itu, stempel tubuhnya lalu keluar stempel banyak di tangan, di sini, di entah di mana-mana. Allah. Kalau bisa nasihati anak-anak gadis seperti itu, jangan sekali-kali. Zaman kamu nak zaman fitnah. Dan cara wanita menghindari diri dari fitnah, semakin mengurung diri dengan ketaatan. Dan jangan takut nak akan dodoh. Semakin engkau bertakwa dan hilang dari pandangan laki-laki, Allah akan datangkan lelaki yang terbaik untuk mendapatkan dirimu. Begitu, sambil nyetir, wah enak itu. Ini nggak boleh. Begitu. Jadi pintarlah memanfaatkan situasi dan kondisi. Jangan menyesali keadaan. Saya harus antar jemput tiap pagi tiap sore. Capek saya Ustadz. Apakah begini menjadi seorang ayah? Terus antum mau apa coba jadi seorang ayah? Gitu. Wallahu a'lam. Suami ana sekarang sibuk di luar rumah. Selain kerja, beliau punya banyak kesibukan yang memang sibuk. Sibuk beliau bermanfaat sebagai ketua DKM dan yang lainnya. Namun beliau jadi tidak punya waktu untuk membantu pekerjaan ana di rumah. Bahkan hanya untuk berbincang-bincang sebelum tidur saja juga susah. Mohon nasihatnya Ustadz. Dan ini membuat kita akhir-akhir ini sering berantem. Kalau ada suami yang waktu di rumah untuk istrinya susah, sampai bincang-bincang sebelum tidur pun sudah susah, ini suami harus masuk bengkel. Namanya bengkel suami. Saya nggak punya waktu untuk istri saya Ustadz. Saya sibuk di DKM. Sesibuk apa sih DKM itu? Orang lain DKM juga tapi nggak kayak kamu. Orang pesantren lagi, bukan DKM. Pesantren. Santrinya 1.500. Sempat tuh sore-sore ngopi ngeteh sama anak-anaknya sama istrinya. Antum bincang mau tidur pun nggak ada waktu gara-gara sibuk jadi DKM. Hehe. Ada yang salah dalam hidupmu wahai suami. Saya tahu istri Anda lagi curhat ini, saya tahu. Tahu saya, dia lagi curhat. Seperti curhatnya istri Abu Darda kepada Salman Al-Farisi. Salman dipersaudarakan dengan Abu Darda. Mu'akhah yang ada dalam agama Islam di kota Madinah, antum tahu itu kejadiannya. Satu orang di teman, ini saudara ini saudara ini. Salman, Rasulullah saudarakan dengan Abu Darda. Biasanya Ummu Darda ini dilihat oleh Salman Al-Farisi berpenampilan bagus, peduli dengan pakaiannya, peduli dengan dirinya. Akhir-akhir ini berubah, kayak orang nggak peduli diri. Akhirnya Salman nanya, Ummu Darda ada apa? Anti berubah, anti nggak seperti ini biasanya. Ya untuk apa saya berhias diri? Abu Darda malamnya, siangnya puasa, malamnya sholat. Nggak punya waktu buat saya. Oh begitu. Datanglah Salman kepada Abu Darda, saudaranya. Wahai Abu Darda, matamu punya hak untuk istirahat, tubuhmu punya hak untuk istirahat, istrimu punya hak untuk antum memberikan kewajiban-kewajiban kepada istrimu.
Ndak juga hidup itu sholat terus, ilmu terus, puasa terus, sehingga cuek terhadap istirahatnya mata, istirahatnya badan, istirahat yang lainnya, dan hak istri tidak tertunaikan, kewajiban kita kepada istri tidak tertunaikan, hak istri tidak terpenuhi. Nggak begitu juga Islam itu, wahai Abu Darda. Ayo kita menghadap Rasul. Lalu menghadap Rasul. Kata Rasul, sadaqah Salman, benar Salman itu. Gitu Pak. Jadi kalau istri mengeluh suami tak bisa lagi bercerita sebelum tidur karena terlalu sibuk di luar, mungkin dia sudah malas sama istrinya gitu loh. Sebenarnya bukan masalah nggak ada waktu, sengaja mencari kesibukan di luar karena sudah malas sama istrinya. Karena anak nggak yakin juga suami kayak gini, kayak Abu Darda ibadahnya nggak yakin anak. Wallah nggak yakin. Jadi Anda sebagai istri, ya mawas diri juga. Apa yang salah dari diri saya sehingga suami saya malas pulang rumah bincang-bincang dengan saya, apalagi bantu-bantu pekerjaan rumah saya? Mungkin terlalu cerewet, mungkin nggak pandai berhias untuk suami, mungkin baju itu doang sobek sana sini, atau tak pandai memuliakan suami, tak pandai memuji suami. Istri harus memuji suami loh. Suami harus memuji istri. Nggak ada permasalahan suami istri, nggak ada masalah pujian sesama mereka. Muji orang lain nggak boleh, jangan. Suami istri nggak ada masalah. Sifat Rasul itu adalah kalau sudah tidak ada pekerjaan luar, beliau maunya pulang ke rumah. Kalau dalam bahasa kami orang Padang, orang Minang, itu lelaki pamulang, suka pulang. Kalau nggak ada kerjaan di luar, gotong royong sudah selesai, urusan pengajian sudah selesai, musyawarah sudah selesai, apalagi nggak ada kegiatan kan, nggak habis kan, udah pulang. Itu kalau nggak ada kegiatan di luar, nggak perlu cari kemana-mana, ada di rumah dia itu, nggak kemana-mana. Itu sifat Rasul. Kata Nabi SAW, wal yasa'ka baituk, hadis sahih Imam Bukhari, wal yasa'ka baituk, jadilah kamu laki-laki yang rumahmu terasa luas bagi dirimu. Maksudnya apa? Suka pulang ke rumah, suka duduk dekat istrinya, suka berkumpul bersama anak-anaknya. Kenapa harus keluar? Karena ada kegiatan yang lebih mustahak daripada itu. Sholat berjamaah, memimpin jihad, bermusyawarah, mendamaikan orang yang berseteru, melihat orang sakit, menguburkan jenazah. Keluar rumah, akhirnya keluar rumah. Kalau nggak ada kegiatan, masuk rumah, di rumah saja bersama istrinya, ngadem. Salah satu kerjaan di rumah apa? Ya bantu-bantu istri. Contoh bantu istri apa? Ada pakaian kita yang sudah sobek, udah bantu istri, ambil jahitan sendiri, jahit sendiri. Kadang kita butuh setrika, ambil setrika sendiri. Karena istri lagi masak, kita butuh baju, kelihatan baju kita belum disetrika, udah setrikaan sendiri. Tapi nggak nunggu perintah dari istri ya, itu beda lagi loh. Sengaja bantu gitu, bukan nunggu perintah, bukan jadi suami yang, hai, setrika ya, nah, baru setrika, oh itu lain lagi itu. Memang sengaja ingin membantu. Istri tidak mau, bahkan janganlah mas, malas saya, masa antum yang setrika, nggak apa-apa. Memang Rasul itu selalu membantu istrinya, gitu, itu benar. Maka introspeksi diri, suami introspeksi diri, istri introspeksi diri. Apa yang membuat suamimu tak malas di rumah, sukanya di luar? Pasti ada sesuatu, nggak mungkin enggak. Kalau Anda normal, Anda benar, enggak seperti itu keadaannya. Mana ada seorang lelaki suka dia bersama kawannya, sama laki-laki, dibanding sama istrinya bisa pegangan, pelukan, ciuman.
Fitrah laki-laki itu lebih senang dekat perempuan, bukan dekat laki-laki, betul nggak? Maka kalau Anda benar, temannya juga benar, dia akan pilih Anda dibanding temannya. Kenapa? Ini teman, ini istri, ini laki-laki, ini perempuan. Fitrahnya kepada perempuan. Karena teman nggak mungkin dipeluk dan dicium, itu nggak mungkin itu. Ya kan? Haram kan? Meluk teman, nyium teman, haram kan? Maka dia pasti lebih suka dekat dirimu. Itu secara fitrah saja Anda sudah menang. Sekarang Anda tak bisa membuat fitrah dia dekat dengan dirimu, suka nongkrong di kedai kopi dengan kawan-kawannya. Ada apa ini? Ada sesuatu yang salah. Maka Anda, wahai istri, dalam kondisi seperti ini harus juga masuk bengkel. Namanya bengkel istri. Kedua-dua Anda diurus, namanya bengkel rumah tangga. Rumah tangga ada Anda masalah. Karena kalau dia tidak masalah, maka suami itu pasti menjadi suami, kata orang Padang, suami pamulang. Wallahu a'lam. Apakah berdosa jika melarang suami untuk melakukan hobinya setiap pekan? Saya butuh suami untuk membantu jaga anak di rumah, tapi suami saya juga butuh waktu untuk refreshing. Sekali sepekan, izinkanlah wahai ibu. Terlalu kejam suami, nggak boleh. Hanya sekali sepekan gitu loh. Wah, kejam banget ini istrinya nih. Masa sekali sepekan nggak boleh? Kecuali sekali 2 hari dia pergi terus untuk hobinya. Senin pergi, Selasa enggak, Rabu pergi lagi, Kamis enggak, Jumat pergi lagi, Sabtu pergi, wah karena diajak, Ahad pergi lagi. Wah itu wajar lah dikadukan. Kalau hanya sekali sepekan, Anda yang ngadukan yang salah. Asal hobinya tidak maksiat. Kan dia hanya sekali sepekan, berarti ada 6 hari lagi yang dia bisa jalankan tugas mulia membantu istri. Membantu ya, bukan diperintah istri ya. Beda loh, membantu istri dengan diperintah istri beda loh. Sekali sepekan nggak apa-apa lah. Salah satu makna daripada pernikahan adalah Anda harus menyesuaikan hobi Anda dengan hobi pasangan Anda. Sukailah apa yang disukai orang yang kita cintai, selagi tidak maksiat. Allahu a'lam. Bagaimana dengan aktivitas harian istri, mengerjakan rutinitas pekerjaan di rumah, dan dia taat dalam beragama? Apakah termasuk orang yang mengisi waktunya bermanfaat? Iya, jelas. Berarti dia sedang menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Memasak, mencuci, menyetrika itu amal saleh. Kalau diniatkan untuk menjalankan tugas sebagai seorang istri, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tak banyak wanita-wanita ahli ilmu di kalangan para sahabat? Karena mereka banyak menjalankan tugas rumah tangga tadi. Karena memang tugas di rumah, tugas mereka. Bahkan mereka sampai mencari kayu bakar, membelah kayu bakar. Sampai begitu tugas-tugas wanita di zaman Rasul SAW. Menjemput air ke sebuah tempat, lalu mengambilnya, meletakkan di atas kepala atau dijinjing menuju rumah. Sampai segitunya. Sehingga tangan para sahabat wanita itu sebagian ada yang sudah kasar-kasar karena mengerjakan pekerjaan kaum laki-laki. Tapi mereka niatkan untuk menjalankan ketaatan kepada suami sebagai seorang istri, menjalankan kewajiban sebagai ibu untuk anak-anaknya dalam mencari ridho Allah. Kenapa tidak banyak wanita yang akhirnya berilmu? Ya karena itu.
Makanya Allah juga tidak memberatkan cara ke surga untuk wanita. Beda dengan untuk ke surga bagi laki-laki, berat, syarat-syaratnya berat. Wanita enggak. Kenapa? Memang Allah itu maha adil. Berat di sini, ringan di sini. Ringan di sini, berat di sini. Wallahu a'lam. Jadi setiap mencuci piring, mencuci sendok, mencuci baju, ngepel lantai, masak, setelah dimasak, cuci piringnya, datang anak makan kotor lagi, cuci lagi, datang yang lain makan lagi, kotor lagi, cuci lagi, sehingga di tempat cucian piring itu tidak pernah ada yang bersih terus, selalu numpuk lagi yang kotor, cuci lagi, bersih lagi, kotor lagi, cuci lagi, kan gitu kan? Kalau nggak pakai niat beribadah, bosan. Bosan wanita mengerjakan. Kalau niatnya tidak mencari pahala di setiap piring, mencari pahala di setiap sendok, mencari pahala di setiap gelas, mencari pahala di setiap baju, mencari pahala dalam setiap bawang yang dipotong, bosan. Kenapa? Dia berubah menjadi pekerjaan rutinitas dunia, dan dunia itu membosankan. Nggak ada dunia itu yang tidak membuat kita bosan. Semua urusan dunia membosankan, senikmat apapun. Apalagi tak nikmat, cuci mencuci, akan lebih membosankan lagi kalau tidak diniatkan mencari pahala pada setiap piring, mencari pahala pada setiap gelas, mencari pahala pada setiap sendok dan garpu. Tapi kalau Anda bisa melihat piring kotor adalah pahala, baju kotor adalah pahala, bed cover kotor adalah pahala, wah, itu Anda mengerjakannya penuh semangat. Penuh semangat. Sampai capek mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tetap semangat. Fatimah suatu saat mengeluhkan kepada Rasulullah, urusan rumah tangganya terlalu banyak, membuat dia capek. Dan minta izin kepada Rasul sembari berdiskusi dengan seorang ayah, bolehkah kami sewa pembantu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ini? Itu nandakan Fatimah udah capek radhiyallahu anha. Capeknya bukan karena bosan ya, memang pekerjaannya banyak, berat. Ali safar radhiyallahu anhu bersama Rasul, berjihad apa segala macam, yang di rumah ngurus anak-anak dan semuanya Fatimah. Sehingga suatu saat mengeluhkan capeknya kepada Rasul kita tercinta Muhammad SAW, dan minta pendapat, minta izin cari pembantu ngerjain itu. Tahu apa yang dikatakan Rasul? Saya maukah kalian saya ajarkan sesuatu yang kalau kalian amalkan lebih baik dari pembantu? Mau tidur baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, lalu tidur. Itu lebih baik daripada pembantu yang kalian minta tadi. Berkata para ulama, salah satu faedah zikir ini kalau diucapkan oleh para wanita atau para laki-laki sebelum tidur, besok paginya dia semangat bekerja, semangat yang tidak sama dengan semangat hari di mana dia malamnya tidak membaca itu. Sehingga pekerjaan yang dia anggap berat pada sebelumnya menjadi ringan baginya, kemudahan Allah berikan. Salah satu faedah zikir itu. Bukan hanya lebih baik dari sisi pahala, tapi juga ada semangat beda di keesokan harinya Allah berikan di dalam hati disebabkan zikir ini sebelum tidur. Maka niatkan semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hukumnya istri memaksa suami untuk ikut kajian-kajian sunnah dan akhirnya suami datang dengan terpaksa? Apakah istri berdosa? Wahai istri, Anda itu pemimpin suami atau bawahan suami? Wahai istri, Anda atasan suami atau bawahan suami? Tolong jawab. Bawahan ya? Ada apa bawahan maksa-maksa atasan?
Bos, sini dulu. Cuci piring, bos. Bahlul. Udah nggak connect itu. Bawahan nggak boleh maksa. Mohon boleh. Menggoda boleh. Bawahan goda bos boleh. Ya tapi suami istri loh, bukan karyawan kantor loh. Istri bawahan kan? Suami atasan loh. Bawahan menggoda. Ayolah mas, sayangku. Yuk lanjut. Ini bener, bawahan goda-goda, menggoda atasan. Namun bawahan memaksa atasan, rumah tangga yang terbalik. Berarti ibu inilah kepala keluarga. Kalau begitu keadaannya, suaminya bapak rumah tangga yang baik. Kalau begitu hidup, kepala di bawah, kaki di atas, enaknya apa? Banyak wanita sekarang ingin ngajak suami, maksa-maksa. Akhirnya semakin dipaksa, suaminya semakin benci dengan dakwah ini. Ini gara-gara ustadznya nih. Akhirnya si Israel lancang sama saya katanya. Ustadz pula yang salah. Padahal nggak pernah ustadz nyuruh gitu. Yang nyuruh istri gitu iblis dan bala tentaranya. Sehingga istri tak pandai memposisikan diri sebagai bawahan suami. Hai istri, berani Anda maksa-maksa ayah Anda untuk ke pengajian? Nggak berani, karena itu ayah saya. Suamimu lebih mulia daripada ayahmu itu. Ada apa engkau lancang memaksa-maksa dia? Maka pekerjaan yang tidak benar. Ingin kebaikan dengan jalan yang salah. Ingin berinfak pakai duit curian. Inginnya benar, ingin berinfak bersedekah bangun masjid. Di salah satu provinsi di Sumatera, saya nggak mau nyebutkan provinsinya, kami jalan. Kata panitia kajian, sebentar lagi ada masjid mewah sebelah kanan. Ada apa? Nanti lihat aja masjid mewah. Udah ketemu masjid mewah itu, kenapa? Ini kongsi membangun masjid 3 bandar narkoba. 3 bandar narkoba kampung ini yang bangun masjid megah ini. Ya biasalah, nyogok Allah biasanya gitu-gitu. Itu aksi nyogok Allah gitu biasanya. Saya jualan narkoba, saya bangun masjid gitu. Ya Allah, saya sudah jualan narkoba, saya bangun masjid, impas dong gitu. Allah dibuat kayak gitu sama mereka. Jadi jangan lakukan yang benar dengan cara yang salah. Tetap saja salah. Aksi Anda memaksa-maksa suami tak dibenarkan secara Islam. Anda hanya boleh mengajak dengan penuh akhlak, menggoda untuk suami mau. Biarkan dia dengan ikhlas datang, walau awalnya hanya digoda oleh dirimu, bukan dipaksa. Kalau pertanyaannya dibalik gimana? Gimana? Suami ngajak istri nggak mau. Bagaimana kalau dibalik? Suami ngajak istri nggak mau, lagi suami maksa istri untuk hadir gitu. Agama ini nggak bagus dipaksa-paksakan. Tetapi kalau suami memaksa istri masih ada wajar-wajarnya. Masih ada apa? Wajar, karena atasan memaksa bawahan, tapi juga tidak bagus, Pak. Yang bagus itu kuasai hatinya, bukan jasadnya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menasihati suami yang hampir setiap hari nonton hal yang tidak layak ditonton padahal sudah sering kajian? Inilah yang tadi yang kita katakan, termasuk manusia-manusia yang keliru berilmu tapi tidak diamalkan. Istri mencoba menasihati, ustadz aja nggak mempan. Di kajian kan kena nasihat terus tuh, iya kan? Di nasihat kena kajian terus, ayat Al-Qur'annya, hadisnya, ini nerakanya begini, murka Allah begini, nggak mempan. Apalagi istri yang datang-datang larang.
Biasanya, ini biasanya ya, lebih tak mempan lagi. Hanya satu yang membuatnya mempan, kalau dia takut kepada Allah. Hanya itu. Hanya itu yang bisa membuat manusia bernama laki-laki atau wanita suka menyaksikan hal-hal yang tidak boleh disaksikan dari tayangan-tayangan yang haram untuk dilihat. Wahai kaum laki-laki, kalau kamu sering melihat wanita-wanita cantik, yakinlah istrimu tambah jelek. Yakinlah itu. Lihat tayangan wanita tinggi, semampai, putih, lihat sampingnya, hitam pendek. Gitu. Baru istrimu akan terlihat cantik kalau matamu sudah kamu tutup dari wanita-wanita lain. Oleh karena itu Allah menyuruh laki-laki ghaddul basar. Supaya apa? Supaya istrinya terlihat cantik. Seorang murid datang kepada guru dan mengatakan, wahai syekh, dulu ketika sebelum saya melamar istri saya itu wanita yang paling cantik yang saya lihat. Nggak ada yang lebih cantik dari dia. Namun begitu sudah saya nikahi, kok berkurang kecantikannya terasa oleh saya setelah saya nikahi. Lambat laun, tambah lama tambah tidak cantik, syekh. Nah sekarang ini bagi saya biasa-biasa saja. Bahkan lebih condong kepada tidak cantik dibanding cantik. Tidak saya lihat yang cantik yang lama-lama sebelum saya menikah itu, syekh. Apa kata syekhnya? Menjawab, minta saya nasihat, syekh, katanya. Apa kata syekhnya? Kalau kamu tidak berhenti, matamu tetap melalang buana ke sana kemari, itu akan terus terjadi sampai istrimu lebih jelek daripada monyet. Saya tahu engkau tidak melihat istrimu cantik karena matamu jelalatan. Ini orang berilmu, Pak. Ngomong langsung ke to the point. Dia tahu apa yang terjadi. Kenapa wanita, istri kita makin lama makin tidak cantik terlihat? Mata kita nggak ghaddul basar. Akhirnya melihat kelebihan wanita lain, kekurangan istri kita. Apa ada wanita yang hidup tanpa cacat dari tubuh, dari akhlak, dari budi pekerti? Nggak ada. Sebagaimana engkau juga sebagai laki-laki pasti punya cacat, punya kurang, baik fisik atau akhlak. Yang sempurna fisik, sempurna akhlak hanya Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi dan para rasul sebagian besar mereka. Lalu bagaimana kalau kejadiannya terbalik? Istrimu yang sering melihat laki-laki yang lebih gagah darimu, berotot darimu, yang perutnya six-pack, nggak seperti kamu maju 3 langkah. Ayolah. Bagaimana kalau istri melakukan hal yang sama kepada dirimu, wahai suami, yang selalu melihat hal-hal yang aneh dan istrinya tahu dia melakukan itu? Ini nggak ngajarkan istri melakukan hal yang sama ya? Nggak itu maksudnya. Lalu cobalah, bagaimana kalau perasaan Anda kalau istri Anda melakukan hal yang seperti Anda lakukan kepada istri Anda? Dia lihat selalu lelaki yang lebih tampan darimu, lebih putih darimu, lebih tinggi darimu, lebih berotot dari dirimu, berbicara lebih pandai darimu, lebih terkenal dari dirimu. Kalau Anda tidak suka hal yang sama, istri juga tidak suka Anda melihat hal yang seperti itu. Sekedar itu saja sudah cukup untuk Anda berhenti, wahai lelaki yang berakal. Apalagi urusannya akhirat, surga dan neraka. Cukup itu saja sudah membuat Anda harus berpikir ulang untuk melakukan hal itu. Anda mengkhianati, lalu bagaimana kalau Anda dikhianati? Anda suka melihat wanita lain, bagaimana kalau istrimu jelalatan melihat lelaki lain? Wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Inilah akhlak yang sempurna.
Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan orang lain. Sebelum Anda melakukan kegiatan itu, balik dulu. Bagaimana kalau orang melakukan itu kepada dirimu? Suka nggak kamu? Enggak, berarti orang juga tidak suka kamu lakukan itu kepadanya. Dan orang yang Anda sakiti, semakin dekat hubungannya dengan dirimu, semakin engkau sakiti, dosanya makin parah. Cara menyakiti yang sama diberikan kepada orang yang tidak dikenal, kepada orang yang kita kenal, lebih kualitasnya lebih kepada yang kita kenal. Orang yang kita kenal ternyata dia adalah saudara, seayah, seibu dengan kita, dengan frekuensi yang sama, kualitasnya berbeda. Apalagi istri. Semakin dekat orang kepadamu, semakin engkau sakiti, dosanya, kualitasnya makin hebat. Walau kuantitasnya sama, porsinya sama, kualitasnya berbeda. Kenapa? Karena orang yang paling dekat dengan dirimu harus paling engkau sayang, harus paling engkau perbaiki hubunganmu dengannya, harus paling sering engkau berbuat baik kepadanya, bukan engkau sakiti. Coba bayangkan kalau kamulah istri dan suamimu melakukan hal yang sama seperti itu, dan engkau sebagai seorang istri, apa yang ada dalam benakmu? Saya yakin orang seperti kamu ambil pisau tusuk suami yang seperti itu, saking bencinya. Istrimu sudah sabar itu, ya. Maka jadilah manusia berakal sebelum menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percuma duduk nyatat jenggotan kalau itu yang Anda kerjakan di rumah. Karena siapa dirimu adalah bukan di saat siapa engkau sedang pengajian, bukan. Namun siapa engkau ketika sendirian. Itulah dirimu yang sebenarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini pertemuan kita. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Dan ana tak tahu kenapa pertanyaan sekarang ini rata-rata yang lulus sensor pertanyaan istri. Ana nggak tahu. Sepertinya panitia udah disogok oleh para ibu-ibu kayaknya. Boya berimbang gitu, kadang keluhan suami yang didatangkan gitu kan. Ini keluhan istri dah tadi. Tapi apa saya boleh buat? Saya hanya membacakan pertanyaan yang diangkat ke atas, bukan saya yang mersortir pertanyaan itu. Semoga Allah Taala bimbing langkah kita ke jalan yang Dia ridhoi dan Dia cintai. Semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Allah Taala ampuni kita di yaumil hisab, dan semoga Allah tutup dari kita pintu nerakanya, dan semoga Allah buka untuk kita pintu surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.